Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Solat dengan NIM 21073003 dengan mata kuliah Statistika. Di sini saya akan menge-review 10 poster expo. Baiklah, saya akan menge-review yang pertama. Yang pertama dengan berjudul biokulen berbahan dasar air yang ramah lingkungan dari suspensi selulosa untuk sistem pendingin kendaraan. Tujuan dari poster ini atau expo ini adalah memformulasikan konsentrasi optimal menggunakan suspensi selulosa dan MXN sebagai suspensi berbahan dasar air untuk menggantikan cairan pendingin konvensional yang berbahaya bagi lingkungan. Yang kedua, menyelidiki kemampuan biokulen untuk memberikan pelumasan batas yang efektif, khususnya pada komponen penting sistem pendingin kendaraan yang berkontribusi terhadap pengurangan gesekan dan keosan. Dan yang ketiga, mengevaluasi bagaimana sifat tribologi biopendingin ini bervariasi menurut suhu, meniru kondisi dunia nyata dalam sistem pendingin kendaraan untuk memastikan kinerja yang konsisten dan optimal. Untuk kesimpulan dari studi ini, yaitu menyelidiki sifat tribologi nanofluida berbasis air yang mengandung MXN dan karboksimetil selulosa pada suhu tinggi. Uji PIN pada disk yang dilakukan dalam kondisi suhu tinggi menunjukkan karakteristik tribologi nanofluida yang menjanjikan. MXCMC035 muncul sebagai varian dengan performa terbaik, menunjukkan koefisien gesekan yang rendah dan morfologi keosan yang baik. Khususnya, peningkatan konsentrasi MXN menyebabkan berkurangnya koefisien gesekan selama tahap awal pengujian. Namun, pada pengujian tahap akhir, koefisien gesekan meningkat secara signifikan. Lanjut kepada poster kedua. Poster kedua yang berjudul penerapan konsep smart driving dan emisi knalpot rendah pada mobil efisien energi dengan programmable electronic control unit atau ECU. Latar belakang dari poster ini adalah menerapkan ECU yang dapat diprogram untuk mengubah kendaraan konvensional yang hemat energi menjadi kendaraan yang dikontrol secara elektronik dan kendaraan menjadi kendaraan dikontrol secara elektronik. Tujuan dari poster ini untuk menerapkan ECU yang dapat diprogram dengan aplikasi pada kendaraan hemat energi. Kesimpulannya, meningkatkan efisiensi bahan bakar untuk mengurangi peningkatan polusi udara dan meningkatkan smart riding di perkotaan sehingga dapat menyelamatkan seluruh ekosistem di kawasan tersebut. Lanjut poster yang ketiga, ada yang berjudul kasus produksi, konsumsi, ekspor dan emisi karbon untuk komoditas batubara Indonesia dan Australia. Latar belakang dari poster ini ialah kontribusi penelitian ini adalah menganalisis dampak serangkaian kegiatan ekonomi komoditas batubara terhadap emisi karbon. Penelitian ini secara khusus berfokus pada negara-negara pengekspor batubara di Asia Pasifik, termasuk Indonesia dan Australia pada periode tahun 2000 hingga 2002. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara produksi, konsumsi dan ekspor batubara serta faktor-faktor yang mempengaruhinya serta pengaruh emisi karbon. Untuk kesimpulan dari poster ini adalah kegiatan ekonomi berwawasan lingkungan dari energi batubara diperlukan sebagai solusi untuk mengurangi emisi karbon. Selanjutnya, rekomendasi bagi pemerintah Indonesia dan Australia sebagai negara yang fokus pada eksportir batubara adalah menerapkan strategi pembangunan yang berkelanjutan di sektor pertambangan batubara yang perlu menyeimbangkan integrasi ekonomi, ekologi, dan sosial. Lanjut untuk poster yang keempat yang berjudul Potensi Cuka Sidempuan Salaka atau Salaka Sumatera, Studi Histologis dan In Vivo pada tikus hiperkolesterolemia. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas cuka salak sidempuan dalam memperbaiki degenerasi jaringan jantung pada pasien hiperkolesterolemia. Kesimpulannya, cuka salak sidempuan efektif menurunkan kadar kolesterol dan memperbaiki degenerasi jaringan jantung. Terbukti dari data histopatologi dan pengamatan histopatologi. Efeknya meningkat seiring dengan dosis.
yang menunjukkan efektivitasnya dalam mengurangi degenerasi jaringan jantung. Lanjut poster selanjutnya, yaitu poster kelima yang berjudul Sosialisasi Hidup Sehat dan Sejahtera Menurut Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Singkarak. Latar belakang dari poster ini ialah terbatasnya informasi masyarakat mengenai penyelenggaraan hidup sehat dan sejahtera, belum optimalnya edukasi mengenai hidup sehat dan sejahtera bagi masyarakat berdasarkan program. Tujuan dari poster ini untuk meningkatkan tingkat kualitas kesehatan masyarakat Singkarak, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang bahan dan cara hidup sehat dan benar. Yang kedua, diskusi dan berbagi dengan mitra mengenai implementasi. Yang ketiga, merancang bahan kegiatan dan produk yang akan dihasilkan. Yang selanjutnya, pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Kesimpulannya, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai penyelenggaraan hidup sehat dan sejahtera, meningkat keterampilan masyarakat dalam hidup sehat dan sejahtera berdasarkan program. Lanjut poster yang selanjutnya, latar belakang kualitas poster ini berjudul UMKM Menuju Ekonomi. Poster ini berjudul. Lanjut untuk poster selanjutnya yang berjudul Meningkatkan Kualitas Produk Salikopreneur UMKM Menuju Ekonomi Digital. Latar belakang dari poster ini adalah kualitas produk yang dihasilkan masih standar pasar lokal dengan harga murah, tidak memiliki kemampuan memproduksi produk dengan kualitas pasar global. Yang kedua, terbatasnya kemampuan mitra dalam menghasilkan produk berkualitas tinggi untuk menjangkau pasar global. Tujuan dari poster ini yang pertama, meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan sehingga layak bersaing memenuhi kebutuhan pasar global. Yang kedua, meningkatkan kuantitas hasil produksi dengan memperhatikan kebutuhan dan tren pasar. Yang ketiga, kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan produk yang berkualitas agar mampu bersaing dengan produk sejenis dan memasuki pasar global. Untuk kesimpulan dari poster ini adalah pelatihan dan pembinaan kepada mitra binaan Likopreneur melalui pelatihan mengenai aspek kualitas produk yang dihasilkan, baik kualitas maupun kuantitas, menghasilkan produk UMKM yang berkualitas, meningkatkan pemasaran produk baik dari segi kuantitas hingga mampu menjangkau pasar global melalui pemasaran digital. Lanjut poster selanjutnya yang berjudul Implementasi Metrik Hijau UI di Universitas Negeri Padang. Latar belakang dari poster ini adalah metrik hijau UI digunakan untuk menentukan peringkat kampus paling ramah lingkungan di dunia. Tujuannya yaitu untuk menilai kondisi UNP menggunakan 6 kriteria metrik hijau UI dan sebagai tindak lanjut dari penelitian Green Building tahun-tahun sebelumnya. Bahan dan metode yang digunakan. Metode evaluasi digunakan dalam penelitian, data dikumpulkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kesimpulannya, UNP telah memenuhi sebagian besar kriteria penilaian metrik hijau UI, namun masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, dan beberapa poin perlu diperbaiki. UNP harus mendorong konsumsi energi terbarukan, pengelolaan sampah, akses disabilitas, dan kesadaran disabilitas melalui kursus. Poster selanjutnya yang berjudul Penerapan teknologi tepat guna pada mesin penggilingan padi kapasitas 200 kg per jam. Latar belakangnya, masyarakat yang tinggal di pedalaman mengalami kesulitan dalam penggilingan padi menjadi beras. Tujuan dari poster ini yaitu adalah untuk merancang, memproduksi, dan menyediakan mesin giling padi berkapasitas 200 kg per jam bagi kelompok tani pedalaman, memberikan pelatihan kepada kelompok tani dalam mengoperasikan dan merawat mesin giling padi berkapasitas 200 kg per jam, dan memberikan pelatihan bagi kelompok tani menjadi pengusaha penggilingan padi. Kesimpulan dari poster ini yang pertama ialah kelompok tani memahami penggilingan padi, mampu menggunakan dan merawat mesin penggilingan padi, dan dapat menjadi wirausaha penggilingan padi. Yang kedua, mesin penggilingan padi menggunakan motor bensin 9 PK dan putaran 3000 sampai 3500 rpm. Yang ketiga, kegiatan PKM dilaksanakan di kelompok tani Reformasi ke-17 dan kelompok tani Jaya bersama Simpang AA Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Poster yang selanjutnya ada yang berjudul Pengembangan modul mata kuliah keterampilan mendengarkan dan bantuan flipbook maker untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
Tujuan dari poster ini ialah memproduksi modul mata kuliah keterampilan listening dengan bantuan flipbook, marker yang valid, praktis, dan efektif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah pengajaran keterampilan listening dengan menggunakan modul sebagai media pembelajaran. Kesimpulannya, telah dihasilkan modul khusus keterampilan listening dengan bantuan flipbook, marker yang valid, praktis, dan efektif. Modul ini berhasil meningkatkan hasil belajar siswa, terbukti dengan adanya peningkatan yang signifikan. Validitasnya ditegaskan melalui penilaian ahli yang memastikan keselarasan dengan standar pendidikan. Lanjut poster yang terakhir yang berjudul emosi prestasi, apa rasanya siswa saat belajar online? Tujuan dari poster ini ialah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui emosi berprestasi siswa ketika belajar daring dan perbedaan emosi berprestasi siswa ketika menjalani pembelajaran daring sinkron dan asinkron. Hasil diskusi yang didapat, yang pertama, emosi yang berada pada tingkat tinggi ketika siswa mengikuti pembelajaran sinkron dan asinkron adalah emosi positif seperti kebanggaan, kenikmatan, dan harapan. Yang kedua, kesempatan mengontrol kegiatan belajar secara mandiri. Saat pembelajaran daring menjadi alasan utama munculnya emosi berprestasi yang positif. Yang ketiga dan terakhir, terdapat perbedaan yang signifikan antara beberapa emosi yang dirasakan selama pembelajaran sinkron dan asinkron. Kesimpulan dari poster ini yang pertama ialah pelaksanaan proses pembelajaran daring memicu reaksi emosi positif yang lebih dominan dibandingkan emosi negatif. Yang kedua, bahwa 3 emosi dominan yang dirasakan siswa ketika belajar daring secara sinkron asinkron adalah yang pertama rasa bangga, yang kedua senang, dan yang terakhir adalah harapan. Baiklah, sekianlah review poster Expo UNP. 10 buah poster yang saya review telah selesai saya review. Salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.